Halo teman-teman, Halo. balik lagi dengan kita. Dan kita mau masuk ke part kedua dari video kita sebelumnya soal impact factor. Dan jika sebelumnya kita bahas soal jurnal database, gitu kan, Scopus, Web of Science, kemudian Scholar, dan lain-lainnya. Dan sekarang index. Dan sekarang kita mau masuk ke bagian kedua dari video ini, yaitu seputar impact factor. Ini sesuatu yang mungkin yang gue percaya semua peneliti tahu, pernah dengar hal seperti ini. Tapi mungkin ada aja yang masih belum kurang paham dan segala macam, dan kita mau bahas beberapa isu seputar ini. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, paling pertama dulu nih, impact factor itu sebenarnya apa? Bahasa yang awam yang semua orang bisa tahu Ya. tanpa embel-embel yang terlalu berat. Apa impact factor itu sebenarnya? Impact factor itu sebenarnya sebuah cara untuk mengukur seberapa penting atau seberapa berpengaruh si jurnal itu. Si jurnal, seberapa besar pengaruhnya si jurnal itu. Ya. Jadi kalau misalkan ada satu jurnal impact factornya 2 sama 3, ya jelas yang 3 pengaruhnya lebih besar Ya. dalam jurnal tersebut. Dan lebih bisa dibilang lebih bergengsi lah. Oke, dan ngomong-ngomong nih impact factor nih, kita nyinggung sedikit ke bagian jurnal database. Impact factor tuh sebenarnya punya siapa? Impact factor itu sebenarnya salah satu produk dari Web of Science. Dari Web of Science. Karena kalau teman-teman ingat video kita sebelumnya, ada jurnal database yang sering dipakai orang kan WOS dan Scopus. Nah, jadi impact factor. Jadi kalau teman-teman singgung impact factor ke orang, harus tahu bahwa impact factor sebenarnya berhubungan dengan Web of Science. Web of Science dan bukan Scopus. Bukan Scopus. Nah, oh ya, kalau teman-teman belum tahu, Scopus itu sama Scimago satu payung lah ya. Ya. Satu payung. Nah, jadi impact factor itu berhubungan dengan Scopus. Ya. Nah, kalau tadi si impact factor itu kan punyanya WOS kan. Nah, hal yang kalau punyanya Scopus itu apa? Istilah lain untuk apakah Scopus pakai impact factor atau pakai term yang lain apa? Nah, ya, pertanyaan bagus tuh. Nah, kalau Scopus sebenarnya bukan impact factor, tapi ada satu matriks yang equal sama impact factor di WOS. Namanya itu impact per publication. Impact per publication. Oke. Nah, cuman kalau kita cari itu agak susah sih Mencari untuk dapetin nge-track metriknya impact per dia. publication. Metriknya itu seperti apa? Mungkin ada perhitungan sendiri, formula sendiri, nge-tracknya gimana. Cuman yang lebih populer di Scopus itu biasanya metriknya pakai SGR atau Scimago, jurnal dan country ranking. Oke, dan itu teman-teman bisa lihat langsung ya, kalau teman-teman masuk ke webnya Scimago, itu pasti ada langsung di situ SGR di kolom kedua lah mungkin ya. Iya, iya. Dan itu ada angkanya seberapa lah, puluhan dan sekian banyak. Kayak gitu. Dan itu menentukan juga tadi level-levelnya, rankingnya dia ya, Ya, ke quart Q1, Q2 dan segala ya. macam. Pakai itu. Oke, sekarang cara hitung impact factor tuh kayak gimana? Nah, cara ngitungnya itu sebenarnya prinsipnya adalah yang pertama, berapa jumlah item yang ada di paper itu, Berapa jumlah yang ada di jurnal itu, Iya. berapa jumlah item yang ada di jurnal itu, let's say 10, Iya, 10. terus berapa kali si item di jurnal itu disitasi Ditestasi oleh jurnal yang lainnya. oleh jurnal yang lain. Nah, Misalkan, terus nanti dibagi dengan si jumlah item yang tadi di jurnal itu. Jadi Let's say misalkan jumlah citasinya 100, sementara jumlah itemnya ya terpublish dalam 2 tahun itu 2 adalah tahun itu 10, 10. berarti 100 bagi 10, Jadi impact factornya impact 10. factornya 10. Sederhananya seperti itu sih impact factor. Nah, sekarang tadi kan sudah lu jelasin impact factor tadi punyanya Scopus, punyanya WOS, Ya. sedangkan SGR itu punyanya Scopus. Ya. Dan sekarang menurut lu dari pengalaman lu sendiri, kalau Indonesia kan biasanya memakai Q atau SGR punyanya Scopus atau punya Scimago. Nah, kalau dari pengalaman kita di Belanda ini seperti apa menurut lu? Orang-orang profesor segala macam. Kalau di pengalaman gua sih, mereka rata-rata concernnya lebih ke indeksnya WOS, Web of Science. Jadi si jurnal ini indeksnya apa dan impact factornya berapa. Impact factornya apa? Jadi mereka rata-rata, misalnya supervisor gue sendiri, mereka dia nggak nanya ini Q berapa. Oke. Biasanya indeksnya apa nih si jurnal ini dan impact factornya berapa. Itu menandakan kualitas si jurnal itu. Ya, Ke situ sih.
Jadi memang yang jelas gue sendiri sih sepertinya gue juga sama supervisor gue, kita tidak pernah sama sekali berbicara soal Q. Kalau pas kita mau menentukan kita mau submit ke jurnal mana, tapi selalu ditanya impact factor sih memang ya. Nah, jadi kalau dari pengalaman lu sendiri, lu cenderung memilih impact factor daripada Q atau SGR sebenarnya? Atau ada pertimbangan lain lagi matrix? Kalau gue sejauh ini lebih cenderung ke impact factor. Karena gue percaya kalau impact factor si jurnal itu tinggi, otomatis dia pasti Q1 versi Scopus tuh dapat Q1 SGR-nya versi juga Scopus. tinggi yang. Iya. Karena ada beberapa jurnal yang sebelumnya mungkin gue pernah mention kalau jurnal itu Q1 Scopus, tapi pas dilihat impact factornya rendah banget. Malah itu nggak masuk Q1-nya Web of Science. Itu malah W2 atau Q2 atau Q3. Cuman sebenarnya yang menarik adalah kalau emang kita benar-benar mau lihat si jurnal ini pengaruhnya seberapa tinggi, seberapa besar, ada beberapa scholar yang menyarankan kalau ya udah sekalian aja lihat eigenfaktornya. Jadi apalagi tuh eigenfaktor? Ya, eigenfaktor itu sebenarnya salah satu matrix atau produk yang dikeluarkan oleh Web of Science. Nah, cuman itu lebih ada dia punya formula sendiri, cuman lebih luas lagi cara perhitungannya. Jadi dia menghitung impact atau pengaruh jurnal itu ke community. Jadi dia membagi berdasarkan ke semua disiplin ilmu yang ada yang related. Jadi kecil banget lah si nilai akhirnya itu kecil. Bahkan yang hampir 1 itu mungkin jarang banget karena dia membaginya ke semua. Nah itu benar-benar untuk ngelihat tuh impact satu jurnal ini kepada semua ilmu secara umum ya. Iya. Jadi bisa dibilang kalau di jurnal yang multidisiplin, high indexnya mungkin bisa high index, eigenfaktornya bisa aja lebih gede. Ya, bisa dibilang kayak gitu. Tapi kalau memang mau ngeliatnya kayak gitu ya. Ya, kayak gitu sih. Nah, sesudah dari penjabaran tadi tuh apa yang bisa kita kasih konklusi nih, take home message ke teman-teman? Yang pertama kalau menurut gue sih kita nggak bisa membandingkan impact factor satu jurnal dengan jurnal yang lain, apalagi kalau bidangnya berbeda. Jadi misalnya jangan pernah membandingkan jurnal impact faktornya matematika dengan biologi atau energi atau gitu. Itu jelas jauh berbeda, atau kedokteran malah kan. Itu jelas jauh berbeda, itu nggak comparable. Karena bisa aja misalkan di bidang-bidang tertentu, di bidang sains ya, teknologi itu kan banyak publikasi juga di bidang itu, tapi di bidang humaniora, art kan nggak banyak publikasi kan. Jadi bisa aja dia impact factornya si jurnal-jurnal itu rendah, bisa aja kan, karena publikasinya nggak banyak dan segala macam. Jadi ya tidak bisa membandingkan. Dan lagi pula beberapa topik itu kayak health gitu kan, kesehatan itu kan tinggi-tinggi ya impact factornya, karena benar-benar sangat-sangat sangat-sangat banyak publikasi di situ juga, dan juga bidang banyak ya, itulah banyak publikasi dan segala, jadi nggak bisa membandingkan lah seperti itu. Lalu hal yang kedua apa lagi? Yang kedua menurut gua salah satu indikator jurnal impact faktornya tinggi adalah itu jurnal yang fokusnya itu di review. Jadi mereka banyak mempublish, hampir 80-90% mempublish review paper. Nah itu biasanya impact faktornya tinggi tuh. Karena mungkin jurnal citasinya tinggi per 2 tahunnya. Jelas sih, karena kan kalau ada review itu kan seolah jadi textbook lah dalam tanda kutip ya untuk kita nuliskan. Karena kan dia informasinya lengkap ya, bisa dibilang dari A sampai Z itu tentang topik itu tuh lengkap banget. Dan semua orang daripada dia malas nyari-nyari ke dokumen lain, udah dia tinggal baca itu review paper, dia tinggal citasi itu. Jadi kan peluangnya memang gede banget sih review itu. Dan itu sebenarnya bisa jadi peluang juga ya untuk teman-teman kalau yang pengen, teman-teman di Indonesia yang pengen punya impact factor, dan itu salah satu peluang juga mempublish review paper. Terutama review paper yang kaya banget dengan segala macam systematic review dan segala macam, itu peluang disitasi orangnya gede lagi sih. Apalagi yang lain? Misalnya paper yang publish yang mungkin secara kebetulan publish di impact factor tinggi atau rendah, itu kita tidak bisa
menjudge bahwa kualitas paper itu baik atau buruk. Ya, jelas. Karena kita nggak bisa mengakses kualitas individual paper. Iya. Betul nggak? Jadi misalkan gua masukin ke impact factor 2 dan ada satu jurnal lain di impact factor 4 misalkan, ya belum tentu kualitas punya gua lebih buruk daripada punya dia. Belum tentu seperti itu. Karena bisa aja kita ada beberapa pertimbangan, bisa aja kita masukin ke impact factor yang rendah gara-gara misalkan proses publikasinya cepat kan. Ya, Kita dan butuh lebih relevan yang kedua iya. daripada yang keempat. Nah, jadi ada beberapa pertimbangan. Tapi yang jelas impact factor yang tinggi dia sudah dia memiliki seleksi yang cukup ketat dan sehingga ya jelas semua yang terpublish di situ kualitasnya bisa dibilang oke, tetapi tidak bisa dibilang bahwa yang tadi yang rendah itu pasti lebih jelek daripada yang tinggi. Ya. Cuman memang ada beberapa pertimbangan yang kalau yang tinggi biasa sistemnya udah terpercaya. Sudah terpercaya dia dan ya dari editornya juga mungkin terkenal gitu kan, jadi dia lebih inilah. Kayak gitu sih. Yang terakhir apa lagi nih yang bisa dikasih? Dan terakhir sih saran gua adalah teman-teman fokus aja ke kualitas manuskripnya. Jadi jangan terlalu fokus atau jangan malah terdistraksi oleh persoalan impact factor ini. Itu tuh bonus lah. Jadi ketika si kualitas manuskrip kita emang novel, emang bagus, otomatis pasti akan bisa terpublish di impact factor yang tinggi. bagus. Ya. Kayak gitu sih. Jadi kita harus bisa memiliki kemampuan lah mengakses kualitas kita sendiri. Ya. Lalu kemudian kita menargetkan ke jurnal yang mana juga. Karena sebenarnya secara tidak langsung ini juga membantu ya. Kalau kita jangan sampai kita merasa kita mengakses, kita berpikir bahwa kualitas jurnal kita itu bagus, tapi ternyata mungkin secara analisa juga kurang kuat dan kita mengincar jurnal yang impact factor tinggi, ya akan ditolak lah sama mereka dan itu membuang-buang waktu juga kan sebenarnya. Jadi ya kita berikan yang terbaik aja dalam hal penulisan dan juga kita mengakses juga kualitas paper kita, bisa dengan tanya ke orang mungkin ya. Atau mungkin kalau kita banyak baca jurnal kan kita tahu juga apakah topik kita tuh novel atau enggak, baru kemudian kita mencari lah menyesuaikan dengan impact factornya yang kita tuju tadi. Ya, itu aja sih. Ada lagi? Atau kita sudah cukup? Panjang lewat? Nah. Yang jelas impact factor itu sesuatu yang penting dan patut diperhatikan. Dan mungkin pesan terakhir dari bukan pesan, ya kata terakhir dari gue sih paling yang jelas kalau kita mau meningkatkan kualitas publikasi kita di Indonesia di level internasional, ya kita berusaha mengincar impact factor tinggi. Tapi tentu tadi kualitas kita juga harus bagus juga kan. Tapi yang jelas kalau kualitas teman-teman itu bagus, gua sih sarankan hajarlah impact factor tinggi. Supaya semakin banyak dibaca orang dan juga open access. Jadi nggak cuma impact factor tinggi, tapi harus open access supaya bisa lebih banyak dibaca dan diakses oleh orang lain. Dan itu secara tidak langsung meningkatkan level kampus, meningkatkan level Indonesia juga, dan juga teman-teman otomatis kan menjadi kualitasnya teman-teman, H-index-nya teman-teman itu bisa menjadi naik juga. Paling itu aja dari kita tentang seputar impact factor, seputar indeks, seputar Scopus, of Science. Tentu itu suatu topik yang sangat-sangat luas dan kita nggak bisa cover semuanya, tapi semoga bisa memberikan gambaran ke teman-teman seputar tadi indeks dan Scopus dan segala macam itu, dan semoga memberi tambahan pengetahuan yang baru sehingga tidak bingung lagi dan tidak bingung lah pada waktu nanti mau submit jurnal atau mau ngikutin conference misalkan dan segala macam. Dan yang paling terakhir banget, jangan lupa jika teman-teman suka video ini jangan lupa untuk like, lalu share ke orang-orang lain, ke teman-teman akademis yang lain, lalu subscribe juga dan juga komen jika ada yang mungkin kita lewatkan atau ada mungkin yang kita ngomong itu masih kurang tepat, silakan di komen, atau ada hal-hal yang lain silakan di komen. Dan semoga video ini dan channel ini bisa membantu teman-teman, dan sampai jumpa di video-video kita yang lain. Ya, bye bye.